Pernahkah kamu merasa ada yang menjaga, membimbing, atau bahkan memperingatkanmu saat dalam bahaya, tapi tak ada siapapun di sekitarmu? Mungkin saja, itu adalah khodammu. Di video ini, kita akan bahas bagaimana cara mengetahui khodam kita sendiri, langkah demi langkah. Simak sampai akhir, karena ini bukan cuma tentang mistis, tapi juga soal kesadaran diri. 1. Apa itu khodam? Secara bahasa, khodam berasal dari kata Arab khadim yang berarti pelayan atau penjaga. Dalam tradisi spiritual Nusantara, khodam dianggap sebagai entitas halus yang setia mendampingi seseorang. Bisa berupa jin, ruh leluhur, malaikat penjaga, atau bahkan energi batin dari dalam diri kita sendiri. Tapi, perlu kamu tahu, tidak semua khodam itu jin jahat atau negatif. Ada juga yang bersifat baik dan bertugas melindungi serta membimbing secara spiritual. 2. Ciri-ciri kamu punya khodam. Berikut beberapa tanda umum kalau kamu punya khodam bawaan. 1. Selalu selamat dari kejadian berbahaya secara tak masuk akal. 2. Sering mendapatkan intuisi kuat atau firasat yang terbukti benar. 3. Pernah mengalami mimpi bertemu sosok tertentu yang muncul berulang. 4. Merasa diawasi saat sendiri, tapi tanpa rasa takut. 5. Tangan terasa panas saat memegang benda tertentu, ini biasa dialami oleh orang peka energi. Kalau kamu mengalami minimal 2 dari tanda ini, besar kemungkinan kamu punya khodam aktif. 3. Cara mengetahui khodam kita. Lalu, bagaimana cara mengetahuinya secara sadar? Berikut beberapa metode yang digunakan oleh praktisi spiritual. 1. Melalui meditasi khusus. Duduk diam di ruangan gelap atau remang. Tarik napas panjang dan fokuskan pikiran ke dalam. Ucapkan dalam hati, wahai penjaga diriku, tampakkan wujudmu dalam mimpi atau rasa. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. 2. Melalui mimpi. Banyak khodam memberi petunjuk lewat mimpi. Catat semua mimpi setelah meditasi, bahkan jika tampak acak. Sosok yang muncul berulang bisa jadi representasi khodam. 3. Melalui bantuan orang peka energi. Datang ke orang yang dikenal bisa membaca energi atau aura. Biasanya mereka bisa mendeteksi khodam yang aktif dan karakternya. Namun ingat, tetap jaga akal sehat dan jangan mudah percaya 100% tanpa pembuktian batiniah. 4. Hal yang harus diwaspadai. Tidak semua interaksi dengan khodam itu positif. Beberapa hal yang harus kamu waspadai. Khodam minta syarat aneh atau tumbal. Sering merasa marah tanpa sebab atau kehilangan energi. Mengalami gangguan tidur ekstrim setelah berkomunikasi. Kalau ini terjadi, hentikan semua aktivitas spiritual dan konsultasikan ke ahli spiritual terpercaya atau terapis energi. Mengetahui khodam kita bisa jadi cara untuk lebih mengenal diri sendiri, asal dilakukan dengan niat baik dan hati yang bersih. Ingin saya bahas lebih dalam tentang jenis-jenis khodam, cara memanggil, atau perbedaan khodam dan jin pendamping? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.